pelajaran matematika. Kali ini khusus untuk adik-adik yang kelas 9 SMP, khususnya kurikulum 2013 ataupun 2013 revisi. Topik apa yang akan kita bahas kali ini adik-adik? Satu topik yang sangat menarik tentu saja, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Adik-adik, mungkin adik-adik bertanya, aku belajar bilangan berpangkat dan bentuk akar buat apa sih? Ya, nah tentu saja adik-adik, tujuan akhir kelas 9 SMP nanti adalah ujian nasional. Nah, raihlah nilai ujian nasional setinggi-tingginya, bukan? Nah, adik-adik, dalam UN, bilangan berpangkat dan bentuk akar secara keseluruhan loh ya, itu keluar 2 atau 3 soal. Biasanya kalau keluar 2 soal, yang satu bentuk pangkat, yang satu bentuk akar. Kalau keluar 3 soal, yang satu bilangan berpangkat, 2 lagi bentuk akar. Di samping UN tadi adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali ketemu dengan bilangan berpangkat maupun bentuk akar. Bilangan berpangkat dalam hitungan-hitungan yang besar sekali angkanya, maka disederhanakan dalam bentuk pangkat. Contohnya adik-adik, bilangan berpangkat. Pembelahan sel, adik-adik masih ingat ya? 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Kecepatan cahaya. Adik-adik masih ingat pelajaran fisika? Berapa besar kecepatan cahaya? Ya, 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Adik-adik, kita masuk bagian pertama dalam pelajaran bilangan berpangkat dan bentuk akar, yaitu apa? Bilangan berpangkat bulat positif. Saya akan jelaskan, apa sih pengertiannya bilangan berpangkat bulat positif? Misalnya begini adik-adik, saya punya sebuah bilangan A berpangkat N, artinya apa? Artinya adalah si A tadi dikalikan A kali A kali A kali A sebanyak N buah. Atau boleh disebut sebanyak N kali. Itu dituliskan sebagai berikut adik-adik. A pangkat N adalah A kali A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A, di mana banyaknya A ini ada N buah. Tapi jangan lupa ada syaratnya adik-adik. Syaratnya atau istilahnya A disebut bilangan pokok. Ingat ya, A itu siapa tadi yang dipangkatkan? Itu disebut bilangan pokok. Dan A itu harus anggota bilangan real. Apa syarat N? N itu jelas sesuai judul kita tadi, harus bilangan bulat positif. Contoh 1. Coba sederhanakan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Kalau kita setiap dalam hitungan nulis sepanjang ini kan capek. Sederhanakan adik-adik. Maka kita pakai konsep perpangkatan tadi. Kita tinggal hitung 5-nya ada berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dia ada 6 buah, berarti 6 itu bertindak sebagai siapa adik-adik? Yap, sebagai N. Maka ini boleh saya tulis sebagai 5 pangkat 6. Contoh nomor 2 adik-adik. Contoh nomor 2. Saya ganti variabelnya, saya nggak mau bilangan saja, tetapi ada variabel 2P kali 2P kali 2P. Jangan bingung adik-adik, 2P itu tetap anggap sebagai apa? A. Nah, si 2P-nya berapa kali di sini adik-adik? 3 kali, maka boleh saya tulis menjadi 2P berpangkat 3. Contoh ketiga, adik-adik, saya ambil bilangan pecahan. 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A dikali 3 per A. Tolong sederhanakan. Nah, sama konsep bilangan berpangkat adik-adik. Kita tinggal hitung 3 per A-nya itu dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. Maka bentuk ini bisa ditulis dalam bentuk berpangkat, yaitu
3 per A berpangkat 4. Karena dia ditulis 4 kali. Adik-adik, kita sudah bahas tadi pengertian bilangan berpangkat. Sekarang saya masuk bagian keduanya supaya adik-adik lebih ahli lagi nanti. Masuk bagian B-nya yaitu tanda hasil perpangkatan. Kalau ada satu bilangan saya pangkatkan, mungkin adik-adik ragu, ini tandanya bisa negatif, bisa positif, apalagi kalau bilangan pokoknya negatif. Nah, jadi saya bagi dua adik-adik. Yang pertama kita bahas dulu. Jika bilangan pokoknya positif. Jadi siapa tadi bilangan pokok adik-adik? A, betul sekali. Nah, itu gampang sekali. Pokoknya kalau bilangan pokoknya positif, mau dipangkatkan bilangan ganjil, mau dipangkatkan bilangan bulat genap, hasilnya tetap positif. Tolong ingat ya adik-adik, hasilnya tetap positif. Contoh, misalnya adik-adik ada soal di sini. Hitunglah, ada dua soal, 3 pangkat 4 dan 3 pangkat 3. Kita jawab adik-adik ya. Yang pertama, 3 pangkat 4. Perhatikan, bilangan pokoknya positif. Pangkatnya bilangan apa adik-adik? Bilangan genap, 4 kan? Nah, jadi hasilnya tetap positif. Uraikan saja, 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali, hasilnya 81. Begitu juga kalau dia pangkat bilangan ganjil, yaitu soal kedua, 3 pangkat 3. Maka tinggal kalikan saja, 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali, hasilnya 27. Jadi tolong ingat sekali lagi adik-adik, kalau bilangan pokoknya positif, mau dipangkatkan bilangan genap atau dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya tetap positif. Pertanyaannya, bagaimana kalau bilangan pokoknya negatif? Nah, di sini menariknya adik-adik. Tolong ingat adik-adik, bisa dua kemungkinan. Kalau bilangan pokok atau si A tadi bernilai negatif, maka jika dipangkatkan bilangan bulat genap, ingat tadi pangkatnya hanya dua jenis, genap maupun ganjil. Kalau pangkat genap, meskipun bilangan pokoknya negatif, hasilnya tetap positif atau jadi positif. Ingat ya, kalau bilangan pokoknya negatif, berpangkat bilangan genap, hasilnya positif. Sebaliknya, kalau dia dipangkatkan bilangan bulat ganjil, maka hasilnya jadi negatif. Supaya adik-adik lebih mengerti lagi, saya ambil contoh. Contoh pertama, adik-adik. Adik-adik disuruh ngitung. Hitunglah negatif 2 pangkat 4. Ingat bilangan pokoknya negatif 2. Berarti negatif. Pangkat 4. 4-nya apa? Bilangan genap. Betul sekali. Nah, tadi berdasarkan ketentuan yang kita sudah pelajari tadi, kalau pangkatnya genap dia jadi positif. Kita buktikan adik-adik. Jawab. Minus 2 pangkat 4, kembali ke pengertian akar tadi adik-adik, artinya apa? Minus 2 ini dikalikan sebanyak berapa kali? 4 kali. Minus 2 kali minus 2 kali minus 2 kali minus 2. Berarti minus kali minus plus, kali minus min, kali minus plus. Terbukti ya? Plus. Nilainya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, hasilnya plus 16. Contoh kedua, adik-adik. Contoh kedua. Negatif 3 pangkat 3. Bilangan ganjil ya pangkatnya ya. Tadi berdasarkan yang kita pelajari teorinya di atas, bilangan bulat kalau dipangkat bulat, bilangan pokoknya negatif, kalau dipangkatkan bulat ganjil maka hasilnya negatif. Ayo. Minus 3 pangkat 3. Jawab. Minus 3 pangkat 3 artinya apa adik-adik? Artinya minus 3-nya dikalikan sebanyak berapa kali? 3 kali. Ya. Minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Tandanya dulu. Minus kali minus plus kali minus min. Makanya hasilnya min ya. Tinggal kalikan bilangannya. 3 kali 3 kali 3
minus 27 jadinya. Tentu saja adik-adik tidak harus selalu seperti ini diuraikan. Langsung juga boleh ya. Contoh ketiga saya ambil. Minus 5 pangkat 4. Langsung cepat berpikir. Minus 5 bilangan negatif. Pangkat 4 bilangannya genap. Hasilnya apa? Positif. Berarti minus 5 pangkat 4 sama saja dengan 5 pangkat 4. 5 kali 5 kali 5 kali 5 berapa adik-adik? 625. Adik-adik, kita sudah bahas bilangan berpangkat dan bentuk akar bagian pertama, yaitu bilangan berpangkat bulat positif. Selanjutnya adik-adik, kita akan belajar materi yang lebih wah lagi bagian perpangkatan ini, yaitu bilangan berpangkat bulat negatif, bilangan berpangkat 0, itu ada khusus, lantas sifat-sifat perpangkatan, dan nanti terakhir kita akan tutup dengan bentuk akar. So, sampai ketemu pada video berikutnya.